Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Membelanjai anak yatim, menafkahi anak yatim, menyantuni fakir miskin, menyantuni fakir miskin. Beramal soleh janganlah ditunda-tunda. Beramal soleh janganlah ditunda-tunda. Menuntut ilmu yang tekun, menuntut ilmu yang gigih, mencari rezeki yang halal, mencari rezeki yang halal. Beramal ma'ruf janganlah ditunda-tunda. Beramal ma'ruf janganlah ditunda-tunda. Menghapus kemusyrikan, menghapus kemusyrikan, menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Sembahyang fardu janganlah ditunda-tunda. Sembahyang fardu janganlah ditunda-tunda. Mulai subuh sampai zuhur, dari zuhur sampai asar, dari asar sampai maghrib, dari maghrib sampai isya. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa ghulliqat abwabu jahannam falam yuftah minha babun wa fi sudati syayatin." Masya Allah. Jadi Ustadz, Ramadan ini pintu surga dibuka, neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Harusnya kita punya amalan-amalan yang luar biasa. Betul, Tapi betul. jangan dijawab dulu Ustaz. Sebab kita akan menyapa dulu jamaah yang sudah hadir. Yang pertama adalah adik-adik ganteng dan cantik dari Ponpes Sirajul Atfal Cisoka, Kabupaten Tangerang, pimpinan Bapak Agus Setiamtoro SE. Assalamualaikum. Kaifa halukum? Semoga menjadi generasi penghafal hadis. Amin. Dan yang kedua adalah ibu-ibu soleha, baik hati dan tidak sombong. Dari Majelis Taklim Darussalam Desa Darmaga, Cisalak, Subang, Jawa Barat, pimpinan Ibu Haja E. Hudaiti. Assalamualaikum. Kenapa kerudungnya merah? Biar semangat kan? Nah, cocok dengan topik kita. Jadi kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari kali ini membahas adalah amalan-amalan yang baik selama Ramadan. Jadi Ustadz, ini kelihatannya simple, tapi kalau kita salah dalam menerapkan dan mengamalkan, maka semua akan sia-sia. Betul, betul. Dan harus diingat juga bahwa Ramadan itu bulan ya. Iya, Bulan. betul. Maka dari awal bulan sampai akhir bulan ya itu Ramadan. Dan yang ketika yang dimuliakan itu bukan puasanya doang, akan tapi yang tadi antum bacakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Terus nanti hadis yang tadi antum udah singgung, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun. Ini kan idza jaa Ramadan, yang datang kan bukan puasanya, akan tapi syahrnya, bulannya. Kalau kita mau loncat sedikit hadisnya Ustaz ya, bukan yang bab pertamanya, bab yang berikutnya itu. Apa yang Rasulullah suruh nih? Saya bacain Ustaz nih. Baik, siap. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza raaitumul hilal fasumu wa idza raaitumuhu faabtiru. Ini di Rasulullah bilang begini, kalau kalian lihat hilal maka puasalah. Dan kalau kalian lihat hilal lagi sekali lagi, maka jangan puasa, lebaranlah bahasa kitanya nih. Ini artinya apa nih Ustaz? Wahai kaum muslimin, kalian harus menjadi pemerhati bulan. Bulan. Karena Ramadan itu harus pakai ngelihat bulan. Mau pakai teknologi maupun mau pakai apa, yang penting tetap gitu. Dan kita nih anehnya Ustaz, kita tahu bulan Hijriah tuh tahunya cuma Ramadan doang. Kapan bulan Ramadan tuh? Kadang-kadang kita Rajab kita nggak tahu, kadang-kadang yang lainnya kita nggak tahu. Zulqa'dah nggak tahu. Iya. Haji kapan? Lebaran haji kapan? Tanggal berapa Lebaran haji? Kadang-kadang kita nggak tahu. Lebaran haji tanggal berapa Bu? Lebaran haji Bu? Tanggal 10 gitu kan. Iya. Maulid tanggal 12. Kapan tanggal 12 ya? Maulid kadang-kadang kita nggak tahu. Nah, pesan hadis kuat hadis ini adalah ayo semuanya kita peduli dengan waktu.
dengan waktu, karena wal asri innal insana lafi husrin. Nah, bulan Ramadan adalah bulan dan ditentukan oleh hilal. Nah, kalau hilalnya udah ada, maka kita disuruh puasa. Bahkan disambungin ya, man shoma yaumas syaki faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Kalau emang belum bulannya, belum waktunya, jangan pakai puasa. Nah, ini Ramadan bukan ya? Kita puasa nih, kata Rasulullah, faqad asa Abul Qasim. Dia udah ngelanggar aturannya Rasulullah. Nah, walhasil kalau dulu orang pakai ngeliat ya, sekarang pakai hisab boleh, pakai tele boleh. Yang penting kita harus peduli dengan waktu. Gitu hikmah awalnya. Baik, kita berbicara tentang hadis Bukhari yang berkaitan dengan amalan-amalan baik. Kita tahu Ramadan baik, Ustaz, betul. Sangat baik. Namun di sini kita harus mempersiapkan amalan-amalan the best yang terbaik di bulan ini. Kita baca nih hadis benarnya nih. Baik. Silahkan buka di kitab Sahih Bukhari, Kitabus Siyam, hadis sekitar 1769, babnya dah babu ajwadu makanan Nabi SAW yakunu fi Ramadan. Rasulullah tuh paling baik tuh kapan sih? Paling lembut tuh kapan sih? Ternyata di bulan Ramadan. Jadi sebenarnya Rasulullah adalah orang yang paling lembut dan paling betul, baik. Tapi lebih lembut lagi, lebih baik lagi. Iya. Beliau di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Masya Allah. Nah, mana hadisnya ya? Mana hadisnya? Qala hadatsana Musa ibn Ismail, qala hadatsana Ibrahim bin Sa'ad, qala akhbarana Ibn Syihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah an Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Hina yalqahu Jibril wa kana Jibrilu alaihissalam yalqahu kullalailatin fi Ramadan hatta yansaliha yaridu alaihin Nabi SAW al-Qur'ana fa idza laqiyahu Jibril alaihissalam kana ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Ini ceritanya kata Ibn Abbas nih. Ibn Abbas ini kan sepupunya Rasulullah. Rasulullah tuh ada banyak pamannya yang masuk Islam, ada juga pamannya yang tidak masuk Islam. Misanannya ada ya juga yang enggak masuk Islam, banyakannya masuk Islam. Nah, di antaranya misanannya yang cakep adalah Abdullah bin Abbas. Ini zaman Rasulullah beliau bocah, Ustaz. Masih kecil ya. Masih kecil. Rasulullah meninggal umurnya paling 10 tahun paling tua. Tapi karena ngintilin Rasulullah terus jadi pinter. Dan Rasulullah doain kan beliau, Allahumma alimhul kitab. Masya Allah. Ya Allah, ajarin beliau kitab ya, Quran. Ada yang alimhut ta'wil, dan ajarin beliau tafsirnya gitu. Walhasil di antara ulama dari kalangan sahabat yang paling jago tafsirnya ya Abdullah bin Abbas. Nah, beliau cerita karena Nabi SAW ajwadan nas. Rasulullah tuh udah baik banget, orang yang paling lembut, orang yang paling dermawan, orang yang paling baik. Akan tapi yang tadi antum bilang, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dari kelembutannya, dari kebaikannya, lebih keren lagi adalah waktu bulan Ramadan. Terus Ramadan diantaranya beliau ngapain yang dilakukan nih? Yalqahu Jibril, ketemu Jibril. Dan ketika Jibril itu datang setiap malam di bulan Ramadan untuk membacakan Rasulullah Al-Quran, atau ntar memperdengarkan Rasulullah memperdengarkan bacaannya. Jadi murajaah ya? Iya, ada murajaah, ada tasmi', ada sima. Masya Allah, Allahu Akbar. Nah, nanti kan riwayat yang lainnya kan sampai waktu malam di tahun terakhir beliau 2 kali simaan ya. Biasanya kan cuma 1 kali doang. Ini setiap malam. Dan ketika Jibril udah datang, waduh, kelembutannya ini lebih lembut dari angin yang berlalu, berhembus ya. Ngerasain gimana Bu ya? Lebih lembut dari angin. Ini kan bahasa kita memang angin sepoi-sepoi, angin ini. Ibu-ibu sekalian, di Arab itu udara panas ya. Ketika ada angin rasanya kayak masuk surga, Bu. Kalau kita ini, orang kita ini mungkin nih kalau lagi capek-capek ada es teh manis kayaknya gimana gitu. Buat orang yang penggemar kopi, kalau udah ketemu kopi rasanya kayak gimana. Masya gitu Allah, ya. Ustadz, ini menarik. Iya. Ternyata salah satu kebiasaan Rasul menghiasi malam
membaca Quran atau mendengarkan Quran dengan Jibril ya. Betul. Jadi intensif sekali. Betul. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, ini obrolan ini harus kita tuntaskan sesaat lagi. Masih di Serambi Islami Ramadan, dan saya akan kembali setelah yang satu ini. Serambi Islami Ramadan.